Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa dan salam bertemu kembali untuk para pemirsa Abad Asa Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Pemirsa Abad Asa Channel, kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah keputusan yang diberikan oleh Megawati ternyata tidak semua dipatuhi oleh para anggotanya. Ini terbukti dengan adanya beberapa orang yang datang ke acara retreat di Magelang yang dilaksanakan oleh Kemendagri Tito Karnavian bersama dengan pemerintah RI. Sebelumnya sempat beredar bahwa Megawati melarang para anggotanya yang terpilih menjadi kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati, untuk mengikuti retreat tersebut usai ditetapkannya Hasto Kristianto, Sekjen Partai PD Perjuangan, sebagai tersangka oleh KPK. Dan tentu saja ini sangat-sangat menarik perhatian publik karena larangan yang diberikan oleh Megawati tersebut tentu saja terkesan melawan keinginan pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan acara pendidikan bagi para kepala daerah yang hendak bertugas. Meskipun pada akhirnya Megawati melalui juru bicaranya Ahmad Basarah dan tim mengatakan bahwa Megawati tidak melarang mereka, tapi hanya menghimbau dan menunda keberangkatan para kepala daerah tersebut ke acara retreat. Namun sudah berkembang, pemirsa ya, bahwa Megawati terkesan melawan pemerintahan Prabowo. Ditambah lagi dengan berkumpulnya beberapa kepala daerah, para pimpinan teras PDIP di rumah Megawati yang di Jakarta untuk mengadakan pertemuan. Apakah ini artinya, pemirsa, bahwa raja kecil yang dimaksudkan oleh Prabowo Subianto adalah Megawati? Dan saat Prabowo Subianto mengatakan itu, maka dia juga mengatakan bahwa saat ini di zaman pemerintahannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak ada orang yang kebal hukum. Dan ini diperlihatkan oleh pemerintahan Prabowo dengan ditangkapnya Hasto Kristianto yang setelah 5 tahun ini, pemirsa, tidak tersentuh hukum, meskipun Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU pada waktu itu sudah ditahan dan Harun Masiku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun sayang Harun Masiku berhasil melarikan diri hingga saat ini dan belum ditangkap. Dan Harun Masiku sendiri itu merupakan seorang kader PDI Perjuangan, pemirsa ya. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa pada akhirnya raja kecil tersebut sudah kehilangan tajinya di pemerintahan Republik Indonesia? Kita lihat siapa saja yang sudah melawan keinginan Megawati tersebut dan apa alasan mereka. Selamat menyaksikan. Terjadi di Magelang pada pekan ini, tepatnya ketika para bekerja atau rangkaian kontrak kepala daerah. Namun, Puan menyatakan Megawati memiliki agenda lain sehingga terpaksa tak hadir dalam rangkaian kontrak. Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa. Pasti secepatnya, insya Allah secepatnya. Puan juga memberikan kesan positif soal pertemuan secara informal dengan Presiden Prabowo dengan resmi Ibu Megawati Soekarno Putri dan DPP PDI Perjuangan terkait keikutsertaan kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam agenda retreat yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia, CQ, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, itulah beberapa pengantar yang ingin kami sampaikan melalui
konferensi pers kita pada malam hari ini. Selanjutnya, izinkan saya mewakili teman-teman yang hadir di sini menyampaikan materi konferensi pers DPP PDI Perjuangan Selasa 25 Februari 2025. Berikut kami sampaikan keterangan resmi kepada media massa terkait instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri dengan nomor 7294/IN/DPP/2 Romawi /2025 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu sebagai berikut. Pertama, instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman-teman bisa membuka kembali materi yang tertulis dalam instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud. Kelima, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Kedua, bagaimana dengan kepala daerah asal PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, di mana acara retret itu diselenggarakan? Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. Kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program yang diantaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan. Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarno Putri meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau turba dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke dalam program pemerintah di daerahnya masing-masing. Selain itu, salah satu perjuangan reformasi bangsa Indonesia telah disepakati perubahan sistem pemerintahan yang awalnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerahnya sendiri, atau yang populer kita kenal dengan istilah otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Atas dasar itulah PDI Perjuangan berpandangan bahwa hubungan antara pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, dengan pemerintah pusat juga telah diatur secara jelas dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu,
kader-kader PDI Perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi kepala daerah dalam Pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas peran, tugas, dan fungsi mereka agar setia mengemban amanat rakyat dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketiga, penjelasan tentang kepala daerah yang telah mengikuti agenda retret di Magelang. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 200.5/628/SJ tertanggal 11 Februari 2025 tentang orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau berdasarkan surat edaran Mendagri tanggal 11 Februari 2025 tersebut, nomenklatur kegiatan retret tersebut sebenarnya bernama kegiatan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi di publik, di pers, kita populer memberi nama kegiatan itu dengan nama kegiatan retret. Tapi setelah kami periksa di surat edarannya, nama atau nomenklatur kegiatan tersebut adalah orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 ini. Yang kedua, memperhatikan keterangan resmi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Bima Arya di beberapa media cetak dan online pada tanggal 22 Februari 2025 yang lalu, di mana beliau menyatakan bahwa bagi kepala daerah yang berhalangan hadir dalam mengikuti retret dapat diwakilkan oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerahnya masing-masing. Berdasarkan dua hal tersebut, surat edaran Mendagri dan pernyataan resmi Wakil Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 Februari 2025, maka Ketua Umum PDI Perjuangan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret diinstruksikan untuk kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Saya ulangi, bagi kepala daerah perjuangan yang belum, saya ulangi, yang belum mengikuti kegiatan retret diinstruksikan untuk segera kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. 2. Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak 2 angkatan. Maka bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua. Ketiga, apabila kepala daerah PDI Perjuangan berhalangan guna mengikuti kegiatan retret sebagaimana poin 1 dan poin 2 di atas dapat diwakili dengan mengirimkan sekretaris daerah masing-masing. 4. Bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang telah mengikuti retret angkatan 1 agar menyesuaikan rangkaian agenda retret tersebut hingga selesai kegiatan tersebut sampai tanggal 28 Februari yang akan datang. Itu menurut agenda atau jadwal yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri bahwa retret angkatan 1 ini akan selesai tanggal 28 Februari yang akan datang. 5. Bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retret angkatan pertama untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retret di angkatan pertama tersebut. Selanjutnya kami perlu memberikan penjelasan bahwa Bapak Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta yang telah ditugaskan secara khusus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai koordinator kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan telah
komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, dan dalam mengambil langkah-langkah teknis di lapangan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum kepada Bapak Pramono Anung, beliau terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan pengurus DPP partai lainnya. Jadi dengan demikian, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kehadiran Bapak Pramono Anung dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di acara retret di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI Perjuangan lainnya. Dan di samping itu, para kepala daerah dari PDI Perjuangan lainnya juga terus melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan hingga saat